menjaga kebersihan. Iya. Menjaga kebersihan. Terus teman-teman kalau sekolah, kalau terlambat bisa ikut barisnya. Nah, jadi harus tepat waktu. Apa tuh? Oke, yang ketiga, teman-teman harus saling. Oh iya, kalau misalkan berbuat salah harus minta maaf, meminta dan memberi maaf, meminta dan memberi maaf. Pintar. Terus apa lagi ya? 3S. Oh, ada 3S. Apa itu? Salam. Salam. Senyum. Senyum. Sapa. Sapa. Iya. Berarti ada 3S tadi. Mesti tulis ya. Senyum. Salam dulu. Salam.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Amsar selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk bisa memberikan ataupun sharing tentang informasi yang sudah saya terima. Kemudian juga kepada teman-teman hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Hari ini saya akan berbagi materi tentang guru penggerak yang saya ikuti berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Jadi dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang sudah saya pelajari. Ada 5 budaya positif yang bisa kita terapkan di lembaga masing-masing. Yang pertama tentang perubahan paradigma, kemudian yang kedua tentang motivasi dan budaya positif, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat tentang pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang kelima 5 posisi kontrol. Pada hari ini saya akan memberikan ataupun sharing ilmu pada teman-teman berkaitan dengan budaya positif keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan juga di kelompok B1 TK Aisyah Sanggau. Seperti yang sudah saya bawa teman-teman, ini nanti silahkan bisa diadopsi, bisa diadaptasi ke kelas masing-masing berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan murid. Jadi keyakinan kelas ini bisa berbeda-beda di setiap kelasnya, tergantung kesepakatan bersama yang disepakati antara guru dengan siswa. Sebagai contoh, untuk keyakinan kelas kelompok B1 akan saya bacakan. Yang pertama senyum sapa salam, kemudian keyakinan yang kedua kebersihan kelas, yang ketiga menghormati, yang keempat tepat waktu, dan yang kelima adalah meminta dan memberi maaf. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Sebenarnya keyakinan kelas ini mungkin hampir semua teman-teman sudah melaksanakan atau mempraktekkan ya, karena sebenarnya kesepakatan keyakinan kelas ini tidak jauh berbeda dengan kesepakatan kelas seperti yang sudah kita laksanakan gitu. Cuman mungkin ada beberapa kalimat yang biasanya dulu masih terlalu panjang atau mungkin masih menggunakan kata-kata jangan atau tidak ini ya jadi yang negatif lah. Kalau jangan itu kan kayak melarang model kayak gitu. Nah, ini keyakinan kelas ini lebih kepada nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang sudah kita tanamkan kepada murid, kepada anak didik kita. Saya mau ngasih contoh tentang keyakinan kelas yang biar teman-teman mungkin lebih ini ya, lebih sama-sama lebih paham gitu. Misalkan kita selalu bilang pertanyaan gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kalau jawabannya apa, Bu? Kenapa kita harus mencuci tangan setiap saat? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Kemudian kalau misalkan kita juga ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Untuk menjaga keselamatan. Iya, untuk menjaga keselamatan. Nah, ini kan sebenarnya peraturan ya. Kita harus menggunakan helm ketika naik kendaraan bermotor. Itu kan peraturan. Sekarang kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan. Contohnya nilai keyakinan itu menjaga keselamatan. Jadi lebih efektif, lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih mudah dimengerti dibandingkan kita dengan harus menggunakan helm ketika menaiki sepeda motor. Padahal intinya untuk keselamatan gitu. Sama halnya tadi ketika kenapa kita harus menggunakan masker, ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Padahal itu intinya untuk kesehatan. Iya, jadi kita lebih yakin gitu. Sama halnya ketika
dilarang membuang sampah sembarangan. Pesannya dilarang nih. Jadi kadang-kadang anak merasa ketakutan, oh nanti dimarah bu guru nih karena kita dilarang membuang sampah. Padahal intinya menjaga kebersihan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Silahkan bertanya. Oh, ini Frida. Bertanya kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apa sih konsekuensinya jika anak yang melanggar kelas yang sudah kita buat kesepakati bersama? Iya, terima kasih Bida. Jadi namanya kita juga mengajar di TK ya. Jadi tidak semua anak itu kadang-kadang memang langsung ikut semua keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tapi ketika ada anak yang tidak mematuhi atau dia melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kita ingatkan kembali. Saya mengambil contoh ketika anak-anak kalau di TK ini sering berantem bu ya, gitu, hanya main atau mungkin ngambil pensil aja suka berebut, saya mau yang panjang bu, saya mau yang pendek bu, akhirnya berantem, iya langsung main lah salah satu nonjok lah atau gimana atau nyubit gitu. Nah di situ kan akhirnya terjadi kelahi gitu. Nah kita kembalikan lagi. Jadi kalau yang berbuat salah itu harus, kalau di kelas saya ngasih contoh nih, ada keyakinan kelas meminta dan memberi maaf, kita kembalikan lagi. Yuk teman-teman, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Jangan di poin 5. Ini kan nanti dipajang nih. Kalau bisa agak besar karena ini punya saya masih kecil. Besok boleh buat besar-besar kita tempel di bukan ya di dinding gitu yang semua anak bisa melihat. Setiap kita mau belajar, setiap pagi kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat apa. Jadi nanti kalau ada salah satu anak atau beberapa anak yang dia melanggar dari keyakinan kelas, kita kembalikan lagi ke sini, kita ingatkan lagi. Oh berarti tadi waktu ngambil pensil kita berebut, saya nonjok, saya salah nih, saya harus minta maaf. Kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bisa di ini beda. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, keyakinan kelas ini apakah Bu Isti ambil saat pertama atau saat pembelajaran berjalan itu disepakati Bu Isti sendiri yang menerapkan ibaratnya menulis meminta anak ini ya ibaratnya dari Bu Isti sendiri ataukah Bu Isti mengajak anak-anak kesepakatan apa yang akan kita ambil. Nah apakah di antara Bu Isti sama anak-anak itu ada kerjasamanya atau hanya dari Bu Isti sendiri yang membuat? Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih pertanyaan Bu Yuli ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, jadi kalau yang namanya keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini kan hampir sama dengan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan ini nggak mungkin kita ambil sepihak gitu. Kesepakatan itu berarti melibatkan banyak orang gitu. Nah di sini karena ada murid, jadi memang murid kita libatkan dalam pengambilan kesepakatan kelas. Terus gimana nih kalau murid TK kan belum tahu apa keyakinan kelas itu. Kemarin saya juga kebingungan ketika baru pertama, teman-teman hari ini kita buat keyakinan kelas, bengong, nggak ada yang tahu gitu keyakinan kelas itu apa gitu kan. Lalu saya pancing, teman-teman maunya kelas ini gimana, maunya seperti apa. Saya pancing, senang nggak kalau kita belajar di ruangan yang kotor? Enggak Bu. Senang nggak kita kalau misalkan belajar tapi ada sampah berserakan? Berarti kelasnya harus apa? Bersih. Nah itu sebenarnya sebuah kesepakatan yang anak-anak inginkan, yang anak-anak harapkan, cuma mereka belum paham. Sebenarnya itulah kelas yang mereka mau. Terus, ya jadi kalau misalkan saya tanya, teman-teman kalau sekolahnya terlambat masuknya, bangun siang, kemudian sekolah terlambat, bisa nggak ikut baris? Enggak Bu, katanya. Iya. Senang apa sedih kalau nggak bisa ikut baris? Sedih karena nggak bisa jadi pemimpin, katanya. Nah dari situ berarti anak-anak itu juga berharap mereka bisa tepat waktu, cuma belum bisa mengungkapkan. Nah gitu. Jadi dari kata-kata ataupun dari pancingan yang kita buat, akhirnya anak-anak itu bisa menyampaikan.
saya pengen kelasku seperti ini, saya pengen pembelajaran nanti gini, saya pengen teman-temannya seperti ini. Nah, itu dari mereka, baru saya bantu untuk merangkai, akhirnya jadilah 5 keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama. Mungkin gitu Bu Yuli? Gimana? Oh iya, teman-teman ada yang mau menambahi atau ada yang mau bertanya lagi? Oh cukup ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Hari ini saya sudah diizinkan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya kerjakan nanti bisa juga diterapkan di kelas teman-teman. Semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada Bu Amsar selaku kepala sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk bisa memberikan berbagi ya